Halo teman-teman, selamat datang di kelas belajar basis data, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang basis data dan cara memodelkan basis data. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman ada di link. Teman-teman basis data ya. Dari mulai kita akan kenal. Sekarang kita akan bahas tentang basis data ya. Basis data atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah database ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sama. Jadi database itu bahasa Indonesianya adalah basis data. Itu bisa diibaratkan seperti lemari arsip sebenarnya ya. Jadi ada lemari arsip. Nah, seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut, gitu ya. Dari mungkin teman-teman kalau misalnya diminta untuk mengelola data arsipnya, gitu ya, di lemari arsip tersebut, mungkin kita akan mencoba memberi tanda, gitu ya, di arsip-arsipnya, atau bahkan mungkin mengelompokkan arsipnya sesuai dengan jenis arsipnya, gitu ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pertanyaannya tujuannya apa sih, gitu ya? Kita melakukan pengelompokan, gitu ya, memberi tanda dan lain-lain, gitu ya. Ya, tujuannya sederhana sebenarnya, agar ketika nanti kita ingin mencari data arsipnya, kita bisa dengan mudah mencarinya, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mengatur tata letak arsip tersebut di lemari, gitu ya. Jadi, dengan kita memanage ya penyimpanan mendapat. Oke, jadi kalau diibaratkan seperti ini. Kalau ini adalah lemari arsip gitu ya. Mungkin kita akan mengelompokkan oke, untuk rak pertama itu isinya adalah arsip-arsip data pegawai misalnya. Dan lemari kedua gitu ya. Laci kedua misalnya, ini isinya adalah data-data arsip pelanggan misalnya seperti itu. Lalu laci ketiga misalnya ini kolom rentetan waktu sini dan kita bisa basis data itu seperti lemari arsip. Sekarang kita balik lagi. Jadi apa itu basis data? Jadi basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama basis dan juga data. Basis bisa diartikan tempat atau gudang atau tempat menyimpan, gitu ya. Sedangkan data itu adalah representasi fakta dari dunia nyata, gitu ya. Banyak orang yang bingung tentang data. Data itu apa gitu? Data itu ya data gitu ya. Nah, data itu adalah sebenarnya representasi fakta dari dunia nyata. Ini mewakili suatu objek, seperti contohnya manusia. Contohnya kan kayak karyawan gitu ya, pelajar, mahasiswa, guru, dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya sebuah fakta gitu ya, ada data karyawan, pelajar, mahasiswa aja seperti itu. Ya, simbolnya kalau gini. Kalau misalnya biasanya sekarang komputer mungkin atau mungkin ini gitu datanya. Ya, jadi ini disk kita misalnya ya, entah itu hard disk atau misalnya flash disk dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya mungkin kita akan bikin seperti, oh ini adalah folder pegawai, isinya adalah data pegawai, misalnya seperti itu. Oh ini adalah folder pelanggan, nah ini adalah isinya data-data pelanggan misalnya. Dan data-data penjualan, pembelian, dan lain-lain. Jadi biasanya kita organisasikan dengan baik ya, diletakkan dengan baik juga. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu tentang operasi basis data. Di dalam disk, basis data itu bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah gitu ya. Jadi yang namanya basis data itu ya selain kita simpan, ya otomatis kan bisa diubah gitu ya. Bahkan mungkin dihapus dan lain-lain. Nah, biasanya kita akan buat CRUD, tingkat data create. Dari basis data untuk menghapus, kita harus membuat basis data gitu ya. Kenapa nggak kita simpan seadanya aja gitu ya di dalam hard disk kita misalnya. Yang pertama adalah speed. Speed itu maksudnya adalah kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Bayangkan kalau kita tidak menyimpan gitu ya data kita secara rapi ya dalam basis data, istilahnya itu kita simpan di mana aja gitu ya kita menyimpannya, maka akan sulit untuk mencarinya. Kita mungkin harus buka satu persatu foldernya dan lain-lain gitu ya, sehingga otomatis mencari data itu akan menjadi hal yang lebih sulit gitu ya. Harapannya adalah dengan kita membuat basis data, ya harapannya adalah cepat gitu ya, nanti akan dalam pengambilan atau pencarian datanya. Nah, selain itu sudah saja nih pengap ya data sudah lengkap ya kelengkapan data di semua bagian ketika kita lihat di dunia nyata itu kebanyakan sudah implementasi basis data. Walaupun mungkin masih ada yang melakukan manual seperti yang di awal ya, seperti lemari arsip seperti itu. Contohnya misalnya, kalau teman-teman lihat di bank itu dalam basis data
data gue lihat, lain-lain itu juga ya, teman-teman bisa gitu ya, dengan bahas tentang sistem basis data. Basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya, gitu ya. Kalau misalnya kita simpan di dalam folder secara manual, mungkin itu pengelolanya adalah kita, gitu ya, jadi manual. Nah, tapi sistem basis data yang kita bahas sekarang itu pastinya adalah ada aplikasi yang melakukan pengolahan datanya. Jadi semuanya dilakukan atau diolah secara otomatis ya oleh si aplikasinya. Jadi kita data yang sistem. Nah, kita ada banyak sekali ya aplikasi sistem basis data. Contoh yang paling sederhana misalnya, yang teman-teman mungkin sudah familiar ya, contohnya adalah Microsoft Excel gitu ya. Itu adalah salah satu aplikasi pengelola basis data misalnya gitu ya. Microsoft Excel mengelola data ya dalam bentuk tabel ya, di mana ketika kita simpan basis datanya dia akan di basis data. Oke, kita bahas tentang komponen atau sistem basis data ya. Jadi komponen-komponen apa aja yang ada di sistem basis data. Nah, yang pertama pasti ada yang namanya lain gitu ya. Apa misalnya apa? Kalau misalnya bukan tim Microsoft itu biasanya mengelola yang seperti biasa dengan user gitu ya. Dia akan digunakan mengelola database ya. Jadi basis datanya akan dikelola oleh sistem basis data. Nah, biasanya sistem basis data itu gitu ya, aplikasinya itu sebenarnya bukan dalam bentuk aplikasi user interface. Sistem basis datanya itu perlu contohnya end user programmer web yang lain. Kita end user-nya kan programmer basis data itu biasanya ada bahasa basis data gitu ya, atau bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem basis datanya. Nah, sistem basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Lima dari Maim dari kelas 7B dengan NBM 213510528. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang basis data. Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara elektronik dan terorganisir dalam sistem komputer. Data yang disimpan dalam basis data dapat berupa teks, angka, gambar, video, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian fungsi dan tujuan. Fungsi yang pertama yaitu ketersediaan atau availability. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan data penting kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan. Memungkinkan penggunaan data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan, yaitu menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, dengan menghindari redundansi data, pengguna dapat mengambil data yang ada di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kelima ada keamanan, yaitu basis data mengelola untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Kemudian yang keenam, efisiensi penyimpanan. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarang yang dapat menyebabkan duplikasi data atau penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu komponen dari basis data. Terdapat 6 komponen yaitu perangkat kelas, kemudian yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada basis data itu sendiri, kemudian ada yaitu sistem manajemen basis data atau DBMS, kemudian yang kelima ada user, dan yang keenam ada aplikasi. Cara kerja. Database bekerja dengan memisahkan data dari aplikasi dan menyimpannya dalam sebuah sistem penyimpanan terpusat. Saat aplikasi membutuhkan data dari database, maka aplikasi akan mengirimkan permintaan ke database. Permintaan yang dikirimkan oleh aplikasi tersebut dapat berupa permintaan untuk menambah, mengubah, atau menghapus data yang ada dalam database. Setelah menerima permintaan, database akan melakukan proses verifikasi dan validasi data. Jika data yang diminta sesuai dengan data yang tersimpan dalam database, maka data akan dikirimkan kembali ke aplikasi. Mungkin sekian dari presentasi saya untuk materi pertemuan 2. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.